Nah, tetapi kalau persoalan pernyataan moralitas, misalnya begini, bahwa Bang Artaria Dahlan tuh punya kebiasaan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyinggung orang lain. Nah, tetapi kalau persoalan pernyataan moralitas, misalnya begini, bahwa Bang Artaria Dahlan tuh punya kebiasaan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyinggung orang lain. Kan gitu loh. Kemudian karena mungkin dirinya merasa pinter, seringkali etika atau adabnya itu menjadi hilang karena kepandaiannya. Sudah terbentuk daripada keberagaman, kawan-kawan. Indonesia sudah terbentuk dan terlahir atas dasar pluralisme, multikultur, kawan-kawan. Hari ini Indonesia yang seharusnya wakil anggota dewan adalah representasi daripada masyarakat yang seharusnya mewadahi perbedaan, bukan menginisiasi perpecahan, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Nanti orang ditincak, nanti orang diturunkan derajatnya. Suku Sunda damai, tapi lamun diusik pasti ngulek. Nama politikus PDIP Artaria Dahlan dalam 2 pekan terakhir ramai diperbincangkan. Pekan lalu Artaria menuai banyak kritikan lantaran menilai polisi, jaksa hingga hakim tidak perlu dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Dan yang terbaru, beredar video cekcok yang viral di Bandara Soekarno-Hatta yang melibatkan Artaria. Diduga Artaria merasa mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari seorang perempuan yang mengaku sebagai keluarga Jenderal Bintang 3. Dia terlibat adu mulut dengan seorang wanita berjaket ungu dan didampingi beberapa pengawal. Juga terlibat perdebatan dengan ibunda Artaria. Wanita itu juga menyampaikan makian. Yang kedua, polisi, hakim dan jaksa tak boleh di OTT. Pernyataan Artaria yang baru-baru ini kontroversial adalah soal OTT. Bermula dari sesi tanya jawab, Artaria mendapatkan pertanyaan dari peserta webinar terkait pernyataan Bupati Banyumas Ahmad Hussein yang takut akan OTT KPK. Sehingga Ahmad meminta untuk memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum OTT. Terkait OTT ini, Artaria bahkan punya sikap sendiri. Secara pribadi dia mengaku tak mendukung adanya OTT terhadap penegak hukum, baik kepada jaksa, hakim maupun polisi. Saya pribadi sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di OTT, ucap Artaria dalam webinar hukuman mati bagi koruptor. Yang ketiga, bahwa keluarga kapal laut Sumbar. Unggahan Instagram Artaria sempat menarik perhatian warga usai membagikan momen dirinya dan keluarga usai naik kapal milik pelaurut Polda Sumatera Barat. Alhamdulillah masih dalam rangkaian acara keluarga ulang tahun ibu sekaligus mengajak om, tante, sepupu serta tim adesi keliling melihat indahnya pantai yang ada di Sumatera Barat menggunakan kapal polisi air. Profesor Emil Salim disebut sesat. Perdebatan panas antara Artaria dengan ekonomi Profesor Emil Salim terjadi saat program Mata Najwa bertema ragu-ragu Perpu. Awalnya, Artaria tengah menyoroti harta rampasan yang diambil KPK dari hasil korupsi. Namun menurutnya harta yang diambil dari koruptor itu tak masuk kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas, itu ada buktinya. Kemana uang itu, kata Artaria. Artaria juga mengklaim mengetahui soal petugas KPK gadungan. Sesungguhnya adalah petugas KPK sesungguhnya. Dia lantas mengatakan ada sejumlah kasus yang tak pernah diangkat di sumber. Misalnya, kata dia ada kasus 6 triliun dana bencana. Kita hargai capaian KPK, tapi kita nggak boleh tutup mata kalau harus ada perbaikan, katanya. Sebut kemenak bangsat. Peristiwa ini terjadi pada 28 Maret 2018. Artaria kala itu mengaku kesal dengan sikap Menteri Agama yang malah menyalahkan korban penipuan travel bodong seperti Fast Travel dan Abu Tours. Artaria menilai Kementerian Agama tidak sanggup untuk menanggapi persoalan tersebut. Artaria menyatakan kegemarannya ketika masih duduk di Komisi 8 DPR. 6. Minta dipanggil yang terhormat.
Kata-kata kontroversial lainnya yang dilontarkan pada 11 September 2017 saat rapat antara Komisi 3 dengan pimpinan KPK. Kala itu Arteria memprotes pimpinan KPK yang tidak mau menambahkan kalimat yang terhormat ketika menyebut nama dirinya dan anggota DPR lain. Saat itu Arteria yang berada di Komisi 8 mendapatkan tugas untuk mengikuti rapat di Komisi 3. Ketika pimpinan KPK menjawab serta memberi penjelasan, Arteria menilai tak ada suasana kebangsaan dalam rapat tersebut. Ini mohon maaf ya, saya kok enggak merasa ada suasana kebangsaan di sini. Sejak tadi saya tidak mendengar kelima pimpinan KPK memanggil anggota DPR dengan sebutan yang terhormat, ucap Arteria. 7. Sebut ketua KPK terlibat korupsi. Pada 2020 September 2017, Arteria juga pernah menuding ketua KPK saat itu, Agus Raharjo, terlibat kasus korupsi pengadaan alat berat di Dinas Bina Marga DKI Jakarta tahun 2015 dengan nilai 36,1 miliar. Saat itu Agus Raharjo merupakan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Kami temukan indikasi penyimpangan dan internal LKPP yang saat itu pimpinannya adalah Agus Raharjo, ujar Arteria. Selain menyerang KPK, Arteria tercatat pernah menyebut nama mantan Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, pasti tahu soal korupsi EKTP. Menurutnya, tidak mungkin seorang atasan tidak mengetahui apa yang dilakukan bawahannya.